Film ini mengisahkan perjuangan pemuda desa yang ingin menyelamatkan penduduk dari kekejaman para bajak laut. Bajak laut ini dikenal dengan sebutan Raja Naga. Mereka dipimpin dua orang berambut merah yang sangat ditakuti karena kekejamannya. Membunuh merupakan hal yang biasa dilakukan. Bertahun-tahun para penduduk ketakutan, hingga seorang pemuda mencoba bangkit dan berusaha melawan. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subrek channel ini terlebih dulu dan kita putar intronya. Film dibuka dengan kekacauan desa pesisir pantai. Para penduduk dibantai habis, tanpa perasaan pemukiman mereka diratakan dengan tanah. Orang-orang biadab ini adalah kelompok bajak laut yang terus membunuh tanpa pandang bulu ketiak mereka terlebih dulu. Pada scene selanjutnya kita diperlihatkan seorang pemuda yang habis menangkap ikan. Ia bernama Lan Li. Lan Li sendiri adalah seorang pemuda desa yang dikenal kuat, namun keahliannya dalam bela diri sama sekali tidak ada. Sehingga ia sangat disayangi kedua orang tuanya dan keenam saudaranya. Di lain hari, Lan Li menjumpai kedua adik laki-laki dan perempuannya tengah diganggu anak-anak yang lain. Mereka dianggap membual setelah adiknya menceritakan kekuatan Lan Li yang mampu mematahkan ranting pohon yang besar. Anak-anak itu lalu memaksa Lan Li untuk membuktikannya dengan mengangkat patung batu yang berbentuk singa. Kekuatan Lan Li lalu meyakinkan anak-anak tersebut. Namun, ia sendiri kena marah dari kepala suku karena kelakuannya. Scene lalu berpindah di mana Lan Li saat ini menjumpai seorang wanita idamannya yang bernama Xia Yue. Lan Li lalu memberikannya ikan hasil tangkapannya. Keduanya memang memiliki rasa yang sama, namun bibi dari Xia Yue terlihat tidak menyukai hubungan mereka. Di suatu malam, Lan Li terbangun dan hendak membuang air kecil. Di sana ia terkejut melihat cahaya api yang tampak telah terjadi penyerangan di desa sebelah. Dengan segera, ia membangunkan seisi rumahnya dan menuju tempat tersebut. Setelah tiba di sana, Lan Li sangat terpukul melihat kondisi desa yang hancur. Mayat-mayat berseraka. Ia lalu teringat Xia Yue dan segera mencarinya. Namun hanya mayat bibinya saja yang ditemukan. Sedangkan Xia Yue sendiri menghilang. Lan Li lalu menemukan sapu tangan dan seekor ikan pemberiannya telah mati. Lan Li masih cemas dengan keselamatan Xia Yue. Ia juga tidak terima dengan perlakuan para perampok bajak laut yang terus-menerus membunuh para penduduk desa. Saat itu ia bertekad menjadi tentara laut dan bergabung dengan istana kota. Melihat itu, ibu serta saudaranya yang lain melarang untuk pergi. Akan tetapi sang ayah justru memberinya semangat agar cita-citanya tersebut tercapai. Perjalanan pun ditempuhnya berhari-hari. Di suatu malam, bekal yang dimilikinya telah habis. Demi cita-cita dan orang yang dicintainya, semua rintangan terus ia lalui. Meski rasa lapar membuat tenaganya berkurang sedikit demi sedikit. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh,
akhirnya Lanli menemukan sebuah rumah. Ia mencoba memanggil pemiliknya, namun tak ada yang menjawab. Sehingga roti yang dilihatnya di atas meja pun ia makan karena rasa lapar yang sudah tak tertahan. Di saat itu, datang seseorang yang langsung menyerangnya dengan jurus kungfu yang membuatnya berhenti memakan roti tersebut. Lanli dengan segera meminta maaf atas kelancangannya itu. Ia juga menjelaskan jika makanan tersebut terpaksa ia makan dikarenakan lapar yang tak tertahan lagi. Orang ini adalah pemilik rumah. Ia juga memaafkan Lanli dan menyuruhnya untuk segera pergi. Di saat hendak pergi, Lanli teringat dengan jurus orang ini yang begitu mahir, sehingga dirinya meminta untuk diajarkan. Lanli merasa jika memiliki ilmu bela diri sangat akan mempermudah jalannya untuk menjadi seorang tentara laut. Orang ini sempat terheran dengan Lanli. Ia terus menyuruhnya pergi, meski Lanli sendiri tak mau pergi. Lanli terus bertahan menunggu sampai orang tua ini mau menerimanya menjadi seorang murid. Orang tua ini sedikit merasa senang setelah melihat Lanli tak ada di sana. Namun karena kesungguhannya ingin belajar, Lanli kembali datang dengan membawa daun pisang sebagai pelindung dari hujan. Orang tua ini tak menyangka jika anak muda ini memiliki tekad yang kuat. Di malam itu pun, Lanli diangkatnya menjadi murid. Keesokan hari, Lanli mulai diperkenalkan dengan dasar-dasar ilmu bela diri. Sang guru lalu menyuruhnya agar Lanli mampu melihat sebuah gambar yang terdapat di dalam bak berisi pasir, tanpa ia menjatuhkan pasir tersebut. Awalnya Lanli menganggap ini tantangan yang kecil, namun ternyata ia tidak mampu memecahkannya. Di suatu malam, Lanli teringat dengan perkataan adik dan harapan yang dimiliki sang ayah jika ia harus menjadi orang yang berguna. Hal ini membuat tekadnya semakin kuat. Karena latihan yang tekun, akhirnya Lanli mampu memecahkan rahasia gambar tersebut. Ia juga mulai memiliki perkembangan untuk menguasai ilmu bela diri dari pendekar seruling ini. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya Lanli bisa menguasai jurus yang dipelajarinya. Sang guru berkata, jika semua kemampuannya sudah tak ada lagi yang bisa diajarkan. Ia lalu memberikan Lanli sebuah pusaka seruling beserta piagam perak yang mungkin Lanli bisa gunakan di kemudian hari. Sang guru lalu melepaskan Lanli untuk mengembara menjalani kehidupan barunya. Di sebuah kota, Lanli melihat dua orang perempuan yang dijamret. Ia lalu menolongnya dengan mengejar jambret tersebut. Setelah barang itu berhasil didapatkan, Lanli justru kasihan dengan jambret yang terlihat kelaparan. Ia juga memberinya makanan dan membiarkannya untuk pergi. Atas bantuannya, kedua perempuan ini lalu hendak memberikan Lanli sesuatu. Namun Lanli sendiri tak mengharapkan itu semua. Ia kembali melanjutkan perjalanannya yang dimana saat ini ia akan melamar menjadi seorang tentara laut. Sungguh tak disangka, ternyata peluang untuk menjadi seorang prajurit telah ditutup. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pengumuman di mana saat ini pejabat kota mengadakan sebuah sayembara bagi siapa saja yang bisa menangkap atau membunuh para perampok yang terus menindas rakyat, maka akan diberi hadiah. Lanli merasa ini adalah jalan untuk menemukan Xia Yue serta peluangnya bergabung sebagai tentara laut. Informasi ini ia coba perjelas, namun tiba-tiba seseorang mengambil kertas pengumuman tersebut. Lanli berusaha mengikuti orang itu hingga pertarungan pun terjadi. Orang ini pun berhasil dikalahkan. Ia bernama Chen Long. Lanli meminta kertas pengumuman itu. Ia juga menjelaskan tujuannya untuk mencari seseorang yang ditawan para perampok bajak laut tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu,
Chen Long akhirnya tahu jika mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghentikan tindakan semena-mena para bajak laut tersebut. Mereka akhirnya bersahabat. Lan Li berkata jika ia sama sekali tidak tertarik dengan hadiah tersebut. Yang terpenting baginya adalah menemukan Xia Yue. Di malam itu, mereka lalu mengatur rencana. Keesokan hari, mereka pergi ke sebuah dermaga mencari informasi tempat bongkar muat barang keluarga Jia. Namun karena jasa muat barang Jia mengalami perampokan oleh bajak laut, di antara mereka tak ada satupun yang memberi informasi. Mereka lalu secara kebetulan bertemu dengan dua perempuan yang pernah Lan Li tolong waktu itu. Wanita ini ternyata anak orang kaya bagian pengiriman barang. Ia bernama Pan Liuxin. Saat itu Liuxin mengira Lan Li mencari pekerjaan, sehingga ia secara langsung menawarinya. Namun Lan Li menjelaskan jika ia hanya mencari informasi tentang keluarga Jia. Liuxin menceritakan jika keluarga Jia mengalami perampokan ketika mengirim barang di sekitaran Baiyu, yaitu perairan yang dihuni para bajak laut. Di sana juga terdapat pulau yang ditumbuhi terumbu karang yang gelap. Semua orang-orang tak ada yang berani mendekati pulau tersebut. Liuxin terus menceritakan tentang keganasan para bajak laut ini. Semua penduduk sangat ketakutan dan terus diresahkan olehnya. Mendengar ini, Lan Li bersama Chen Long ingin menyelidiki para perampok ini. Mereka dipimpin dua orang yang dikenal brutal dan kejam. Saat itu Lan Li minta tolong kepada Liuxin agar bersedia meminjamkannya kapal untuk menyelidiki para bajak laut tersebut. Di lain waktu, Lan Li menemani Chen Long mengambil senjata yang telah ia pesan. Chen Long berkata, wajar kita memiliki senjata untuk melawan para bajak laut itu, sedangkan engkau hanya membawa alat musik seruling. Lan Li hanya tersenyum. Chen Long tidak tahu jika seruling tersebut merupakan senjata khas yang dimilikinya. Tak jauh dari sana, mereka lalu mencurigai seseorang berambut merah. Jika orang ini adalah anak buah Luzi si kepala perampok. Mereka lalu membawanya ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Namun orang ini justru bingung tak mengerti yang dimaksud. Di saat itu, Liuxin tiba. Ia lalu menjelaskan jika orang ini memang tak terlibat. Hanya rambut merahnya saja yang salah dimengerti. Ternyata, orang berambut merah itu merupakan kelompok bajak laut yang terus menindas orang-orang desa. Liuxin lalu memberikan buku catatan penting ayahnya yang menyangkut tentang orang-orang bajak laut tersebut. Keesokan hari, mereka diberitahu Liuxin jika Hailong bersama anak buahnya telah membunuh dan merampas para penduduk. Sedikit Chen Long merasa curiga dengan keberadaan bajak laut ini yang dengan mudahnya berganti tempat antara di laut dan di darat. Saat itu mereka putuskan mencari markasnya di darat. Liuxin lalu memberitahu jika mungkin tempat itu adalah rumah makan dekat Papillum yang berada tidak jauh dari pantai. Dengan segera, Lan Li bersamanya lalu menuju tempat itu. Di sana mereka akhirnya menemukan tempat yang dimaksud. Setelah memasuki rumah makan tersebut, mereka terkejut melihat sekelompok orang dengan jumlah yang banyak. Mereka semua adalah anak buah wanita pemilik rumah makan ini. Awalnya Chen Long ingin pergi, namun Lan Li menahannya. Mereka dilayani dengan sikap yang disepelekan. Tak lama kemudian, rentakan kaki kuda terdengar. Sekelompok orang-orang itu pun disuruh pergi karena tamu spesialnya telah datang. Ternyata, kelompok orang ini adalah anggota bajak laut yang pernah membunuh orang-orang desa Batu Ciling, yaitu desa tempat tinggalnya Lan Li. Melihat ini, Lan Li ingin membalas semuanya. Ia terlihat marah. Saat itu Chen Long menjatuhkan kertas sayembara tersebut. Ia yakin telah menemukan orang yang dicari pemerintah selama ini. Namun ia terlihat takut setelah melihat Luzi pemimpinnya ini begitu beringas. Chen Long menyarankan Lan Li untuk segera pergi.
Tampaknya Cheng Long ciut melihatnya. Namun karena dendamnya yang begitu besar, Lan Li memilih maju. Ia yakin jika Lu Zi mengetahui tentang keberadaan Xia Yue. Cheng Long lalu meninggalkannya sendirian. Lan Li terus memaksa Lu Zi untuk diberitahu tentang Xia Yue, tapi Lu Zi malah menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Pertarungan terjadi. Lu Zi dengan santainya melanjutkan makan hidangan di tengah pertarungan tersebut. Anak buah Lu Zi mampu bertahan dari serangan Lan Li. Lan Li sendiri terlihat kewalahan hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Melihat anak buahnya telah tumbang, Lu Zi akhirnya turun tangan menggunakan pedang besarnya. Pertarungan pun berlanjut hingga cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi guyuran hujan yang lebat. Di lain sisi, tiba-tiba kuda yang dinaiki Cheng Long berhenti. Ia lalu memiliki firasat yang buruk dengan Lan Li. Ternyata benar, dalam pertarungan ini, semua anak buahnya Lu Zi tersadar. Mereka lalu secara berjamaah untuk menyerang Lan Li. Dan alhamdulillahnya, Cheng Long tepat waktu datang untuk membantu. Mereka sangat terlihat perkasa. Pertarungan pun berlanjut sengit. Awalnya Lan Li ingin melepaskan Lu Zi karena ia sama sekali tidak mau memberi informasi. Dalam kelengahan itu, Cheng Long memberikan tekanan ke arah pedang Lan Li yang membuat Lu Zi akhirnya terbunuh. Cheng Long lalu memperlihatkannya anak pisau jika Lu Zi berniat untuk menikam. Mereka akhirnya semakin akrab. Di sisi lain, wanita bersama anak buahnya itu memperhatikan mereka dari kejauhan. Lan Li menyuruh Cheng Long mengambil hadiah di kota karena berhasil mengalahkan Lu Zi. Namun Cheng Long memilih untuk pergi bersama karena mulai hari ini mereka bersaudara. Keesokan hari, mereka sangat disambut baik di kota Tanzhou karena berhasil membawa kepala dari orang yang selama ini menindas para rakyat. Untuk itu, hadiah pun diberikan oleh ketua di tempat ini. Sebelum itu, sang ketua menawari mereka untuk minum bersama sebagai perayaan atas keberhasilan mereka mengalahkan sebagian kecil dari anak buah bajak laut tersebut. Mereka pun minum hingga tak menyadarkan diri. Di saat keduanya terpingsan, ternyata sang ketua berniat jahat kepada mereka. Ia telah mencampuri minuman tersebut dengan obat bius. Di sisi lain, Liu Xin sangat mencemaskan mereka. Sungguh tak disangka, ternyata ketua ini malah menyerahkan Lan Li dan Cheng Long kepada naga laut, yaitu orang-orang bajak laut yang terus berbuat jahat. Sang ketua ini menjumpai salah satu pemimpin bajak laut yang dikenal sadis yang bernama Tuan Mo. Ia memberitahu jika dua orang ini yang telah membunuh Lu Zi. Awalnya Tuan Mo tak yakin jika kedua orang ini pelakunya, karena seperti yang kita ketahui, jika Lu Zi merupakan anggota bajak laut yang kuat. Singkat cerita, pemimpin bajak laut dengan sebutan rambut merah keluar. Ia sangat marah kepada mereka. Saat itu pun seorang perempuan memantau dari kejauhan. Ternyata, perempuan ini adalah Xia Yue yang selama ini Lan Li cari. Saat mereka hendak diceburkan ke laut, tanpa sengaja Lan Li melihat Xia Yue. Ia pun memanggilnya. Namun Xia Yue memberinya isyarat karena waktu itu ia ingin menyelamatkan mereka. Rambut merah sangat marah dengan pengkhianatan Xia Yue. Mereka lalu berniat untuk menggempur orang-orang desa Batu Siling, yaitu desa Lan Li dan Xia Yue. Di sisi lain, Lan Li dan Cheng Long tengah diobati. Lan Li sangat tak yakin jika Xia Yue bisa bergabung dengan para bajak laut tersebut. Xia Yue lalu menceritakan peristiwa waktu pembantaian itu. Ia diselamatkan oleh rambut merah di saat para bajak laut yang lain ingin membunuhnya. Rambut merah menjadikannya tawanan dan pelayan. Di saat itu pun, Xia Yue berniat untuk membunuhnya.
Namun waktu yang sangat tidak memungkinkan, ia terus bergabung dan mencari cara menghabisi mereka semua. Saat itu Lanli mengembalikan sapu tangan Xia Yue sembari mengajaknya pulang ke desa. Lanli merasa jika permasalahan ini telah usai. Namun Xia Yue terus menolak dikarenakan dendam yang begitu besar. Lanli berusaha mencegahnya pergi. Xia Yue lalu menyerangnya. Ia sendiri terlihat sangar, bukan wanita lugu seperti dulu. Akhirnya pertarungan selesai. Xia Yue berkata jika tak ada orang yang bisa menghentikannya untuk membunuh para bajak laut tersebut. Lanli akhirnya menyadari jika para bajak laut sewaktu-waktu bisa datang untuk mencelakai para penduduk. Di malam itu, mereka merencanakan strategi untuk melibatkan semua penduduk agar melawan para bajak laut, karena pemerintah yang diharapkan justru bergabung dengan para bajak laut tersebut. Keesokan hari, di tengah perundingan itu, tampaknya para penduduk tidak berani untuk melawan. Mereka memilih bersembunyi. Usaha Lanli meyakinkan mereka gagal. Ia lalu membuat jebakan bersama beberapa orang yang bergabung dengannya. Beberapa waktu kemudian, para bajak laut itu pun datang untuk menyerang. Jebakan itu pun dilepas. Para anak buah bajak laut berhasil dibuat takut. Di saat itulah, Lanli bersama teman-teman lainnya datang menyerang. Pertarungan pun berlanjut. Rambut merah perempuan akhirnya tewas di tangan Xia Yue. Melihat ini, Tuan Mo dengan dobel pedang akhirnya turun tangan. Namun ia sendiri harus tewas di tangan Xia Yue. Jumlah mereka kini mulai seimbang. Di saat lengah, rambut merah ketua sempat melepas tembakan ke arah Lanli. Chenglong yang melihatnya segera menghalau peluru tersebut. Di saat itu, tiba-tiba suara teriakan banyak orang datang untuk menyerang. Ternyata, suara itu berasal dari para penduduk desa yang telah bersatu. Para bajak laut akhirnya dikalahkan. Kini para penduduk desa hidup dengan tenang. Di lain tempat, Lanli memainkan sebuah seruling. Tak lama kemudian, Liu Xin datang membawa pesan dari Xia Yue. Jika Xia Yue pergi untuk menyelamatkan orang-orang di pulau yang pernah disandra rambut merah. Xia Yue khawatir jika sewaktu-waktu anak buah bajak laut akan datang lagi. Ia lalu berpesan agar dirinya tidak dicari. Mendengar ini, Lanli kembali teringat dengan cita-citanya, yaitu menjadi tentara laut. Liu Xin sendiri yakin jika Lanli adalah orang yang peduli dengan rakyat, meski para pejabat terus berbuat korup. Beberapa tahun kemudian, akhirnya cita-cita Lanli terwujud. Ia tampak terlihat gagah dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang tentara laut. Tak lama kemudian, tiba-tiba suara film pun selesai.